Gimana kabar kalian semuanya? Sehat semua ya? Sehat. Oke, untuk selanjutnya silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, selanjutnya Pak Wayu akan mengabsen kehadiran kalian masing-masing ya. Untuk yang tidak hadir ada berapa orang? Ketua kelas? Hadir semua, oke ya. Tapi untuk itu Pak Wayu akan mengabsen satu persatu ya. Yang pertama, Raina hadir ya. Selanjutnya Sabrina hadir. Lalu selanjutnya Valen hadir ya. Lalu selanjutnya Rizka hadir. Chandra, Pijar, Aini hadir ya. Untuk yang lain lengkap ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang puisi. Nah, puisi yang kemarin kita sudah lakukan kan kalian sudah belajar unsur-unsur pembangun puisi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menulis puisi. Jadi kalian harus tahu tahap demi tahap dalam menulis puisi. Kalian sudah belajar unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua ya. Ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Jadi kalian sudah tahu. Untuk unsur batin ada berapa? Ada 4. Kalau unsur fisik ada 6. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak Wahyu akan memberikan sedikit pancingan sama kalian, ya. Ya, pancingan. Nah, ini unsur-unsur pembangun diantaranya, ya. Unsur pembangun ada 6. Sebutkan salah satu di sini. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, angkat tangan ya, Raina. Diksi. Ya, diksi itu adalah apa? Iya, betul. Jadi diksi itu adalah pilihan kata. Ya, selanjutnya yang kedua, siapa yang bisa? Angkat tangan. Yo. Tidak. Citraan atau imaji? Ya, citraan atau imaji. Citraan itu apa? Citraan atau imaji merujuk pada penggunaan bahasa untuk menciptakan gambaran yang paling kuat dan menghidupkan pengalaman sensoris dalam pikiran pembaca atau pendengar. Oke, itu adalah citraan.
Yang ketiga, unsur pembangun visi puisi. Apa coba yang ketiga? Siapa yang tahu? Yang ketiga? Ya, Chandra. Majas. Majas adalah penggunaan bahasa figuratif atau biasa untuk memberikan efek artistik retoris dalam tulisan atau pidato. ya, itu adalah majas. Sampai di sini paham ya? Untuk unsur fisik ya. Untuk unsur batin. Ya, untuk unsur batin. Siapa yang bisa angkat tangan? Unsur batin. Ayo. Tema itu apa? Tema dalam puisi mengacu pada gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi. Iya betul. Atau sering disebut dengan ide pokok. Jadi sebelum kalian mengembangkan sebuah visi, alangkah baiknya kalian menentukan temanya terlebih dahulu. Ya. Setelah temanya apa ini? Oh, ketuhanan. Lalu kalian memilih judul. Oh, judulnya saya pilih doa saja, ya kan? Setelah itu kalian mengisahkan atau menceritakan apa yang kalian rasakan di dalam bait-bait yang ada di dalam puisi itu. Ya, sampai di sini paham ya? Paham. Lalu untuk unsur batin puisi yang kedua, siapa yang tahu? Unsur batin, angkat tangan. Ini sekarang batin, ayo. Ya boleh. Nada, ya nada apa? Ya betul. Selanjutnya satu lagi. Unsur batin, siapa yang bisa? Ya, Rizka. Amanat itu apa sih? Amanat dalam puisi mengacu pada pesan moral, sosial, dan filosofis yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau pendengar. Iya, jadi amanat itu pesan moral penyair kepada pembaca. Pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat puisinya. Kalau doa, oh ini menceritakan tentang orang yang bertaubat, ya kan? Dalam termamu aku masih menyebut namamu, ya kan? Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Nah, itu bagian dari pesan. Oh berarti dia walaupun dia kelihatan tidak beribadah, tapi dia masih mengingat Tuhannya. Ya, seperti itu orang-orang yang bertaubat. Sampai di sini paham ya? Oke. Untuk selanjutnya nanti karena kalian sudah memahami betul unsur pembangun yaitu baik fisik maupun batin, nanti Pak Wahyu minta kalian membuat sebuah puisi. Nah, di sini sebagai acuan temanya nanti Pak Wahyu tontonkan ya, ada satu tayangan YouTube, nanti kalian buat. Setelah kalian menonton, kalian buat puisi yang bertemakan tentang ayat. Ya kan? Nanti secara berkelompok kalian membuatnya, ya, oke? Jadi kalian silahkan saksikan, ya. Lalu teraskan. Ya, nanti setelah kalian menonton video ini, kalian boleh bertanya, Pak, unsur-unsur pembentuknya seperti apa? Ya, yang nanti bisa diaplikasikan kepada puisi kalian. Ya, nanti kalian masa permasalahannya membuat puisi. Oke? Silakan disaksikan.
Apaan sih gue? Siapa maksudnya? Koordinasi anu peralatan Oke, jadi itu tadi yang bisa kalian lihat. Selain nanti itu bisa menjadi tugas
tema dalam kalian mengerjakan tugas itu juga bisa diambil nilai-nilai moralnya, bahwa bagaimanapun kalian sebagai anak harus menghormati orang tua. Bagaimanapun orang tua kalian, kondisinya seperti apa, gak boleh kalian caci maki, gak boleh kalian sia-siakan. Sebagai anak, kita kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyakiti atau menyusahkan hati orang tua. Itu. Jadi dari situ kalian muncul ide. Oh iya. Nanti kalian Papa minta untuk membuat puisi, muncul ide. Oh iya. Jadi saya membuat puisi temanya ayah. Di situ ada tadi kejadian menghargai orang tua. Nah, jadi dari suasananya, dari idenya kalian sudah dapat. Nah, kalian munculkan diksi-diksi dari kepala kalian, ya kan? Dari kepala kalian munculkan, ya, pilih diksi, pilihan kata yang tepat dalam nanti kalian membuat puisi, diksinya. Lalu dari majasnya nanti kalian perhatikan betul itu, ya, gaya bahasa yang kalian tampilkan seperti apa. Boleh kok pakai hiperbola, boleh, ya, yang dalam unsur-unsur yang dapat dikatakan melebih-lebihkan, boleh hiperbola, ya, atau personifikasi. Katakanlah bajai nanti bagaimana caranya kalian kembangkan seperti layaknya benda hidup. Ya kan, seperti lainnya seseorang, ya, perahu bajai, ya, atau bajai yang bagaimana. Lalu citraan, ya, ayahnya kan bersusah payah tadi, sampai siang-siang tidur di jalanan, ya kan, rasanya kulitnya pasti panas. Nah, gunakan citraan itu, seolah-olah nanti pembaca itu merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair, ya kan, panas-panas. Lalu gunakan juga nanti yang paling penting amanah. Ya, kalau unsur batinnya pilih amanah. Amanatnya, pesan moralnya seperti apa? Ya, ini yang harus kalian gunakan nanti. Jangan sampai nanti nggak kena amanatnya. Ya, oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa mengerti ya? Oke. Kalau begitu, selanjutnya ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan? Ayo. Oke. Kalau begitu kalian nanti boleh menggunakan gawai atau HP kalian, ya, di dalam mengerjakan puisi, ya. Dalam menulis puisi silahkan cari langkah-langkahnya seperti apa, ya. Kalau di sini Pak Wahyu boleh menerangkan nih, Pak Wahyu tampilkan PowerPoint. Bentar ya. Nah, pernahkah kalian menulis puisi? Di sini yang sudah pernah menulis puisi siapa? Rizka. Nah ya, puisi tentang apa yang pernah kamu buat, Rizka? Puisi tentang narkoba. Narkoba. Selanjutnya, kendala apa yang kamu temui ketika menulis puisi? Kata-katanya. Iya, pilihan kata. Memang yang menjadi permasalahan umum pemula dalam menulis puisi yaitu pemilihan kata. Pilihan katanya itu memang kalian terbatas. Karena apa? Karena kalian belum berliterasi dengan baik. Kalian masih suka dengan game. Padahal untuk menambah kosakata atau pembenaran di dalam otak kalian harus sering berliterasi, membaca. Ya. Bacaan tuh kalau sudah novel-novel populer, nah kalian baca tuh novel-novel sastra, ya kan? Karena kata-kata di dalam novel sastra itu berbeda dalam novel populer. Kayak Terry itu kan novel populer. Nah, itu kalian coba nanti baca novel-novel sastra, ya. Oke, selanjutnya.
Nih, manfaat menulis puisi ya. Sudah. Pengertian puisi tadi sudah. Unsur pembangun puisi ada dua ya, fisik dan batin. Unsur fisiknya kalian sudah mengetahui ya. Kemarin kita sudah bahas. Ya, ada majas, rima, irama, konotasi, lambang dan pengimajian ini. Pak, di dalam menulis puisi harus ada semua unsurnya, harus lengkap nggak Pak? Ya, harus lengkap. Ya, ada majasnya, ada rima, ada kata provokasinya, ada lambang, ada pengima. Nah, nih majas yang bisa digunakan, ada majas perbandingan, ya, perbandingan, atau majas pertentangan, majas sindiran, sindile, atau majas penegasan. Nah, ini harus kalian kuasai. Konotasi itu makna kata, makna kias atau metaforis atau makna tidak sebenarnya. Itu makna konotasi. Lambang, tanda, gambar dan kata yang mengandung maksud. Itu lambang. Pengimajian, pengimajian apa tidak? Coba dibaca. Kata yang menjadikan sesuatu yang semula abstrak menjadi konkret, sehingga gambar seolah dapat dilihat, didengar atau dirasakan. Ya, seperti itu. Lanjut, unsur batin. Ada tema, rasa, nada dan amanah. Bentar. Ada yang barusan ada lagi. Ya, tema apa lagi? Unsur batin. Coba kalian unsur batin. Tema, rasa, nada dan amanah. Ya, langkah menulis puisi. Ini yang pertama nih. Coba dibaca yang pertama, Chandra. Nah, mencari ide itu apa? Peristiwa atau kejadian di sekitar, pengalaman pribadi, alasan inspiratif. Nah, itu. Kayak tadi kalian sudah menonton video mana janji ayah, ya video inspiratif. Nah, itu tahapan satu kalian sudah lewati, yaitu mencari ide. Yang kedua, coba Sabrina. Yang kedua, Inaya. Yang kedua, nggak lihat lagi. Rizky. Memilih atau menyaring informasi kemudian menafsirkan sesuai konteks dan tujuan. Ya, merenungkan. Setelah menggali ide, direnungkan. Ya, memilih atau mencari informasi kemudian menafsirkan sesuai konteks dan tujuan. Disaring informasi. Apa nih yang baik nih? Karena tidak selalu tontonan video itu selalu bagus. Kalian harus menyaring mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, yang bagus ini yang kalian ambil. Kayak tadi, mana janji ayah itu kalau di apa namanya? Diambil yang negatif, ada anak yang berani kepada orang tua. Tapi kita kan mengambil sisi positifnya. Ya. Lalu yang selanjutnya dibaca lagi. Ini. Menulis, Nah, mengerahkan kreativitas, intuisi, dan imajinasi yang dimiliki. ya, menulis, mengerahkan kreativitas, intuisi dan imajinasi yang dimiliki. Jadi kreativitas kalian munculkan itu. Kreativitas itu muncul dari keinginan. Kayak kalian main game, itu kan keinginan. Nah, memunculkan kreativitas itu kalau orang tidak punya keinginan susah. Ya. Satu keinginan, dua mau belajar, tiga bakat. Ya. Ada orang yang belajarnya sebentar langsung bisa, itu berarti berbakat. Ada yang harus bisa tapi harus melewati fase-fase yang panjang. Itu juga bagian dari kreativitas. Pak, jadi kalau bakat menentukan, sebetulnya tidak juga.
tinggal kemauan kita. Ya, itu bagian dari kreativitas. Intuisi, nah ketajaman kalian dalam memilih diksi, nah itu intuisi, atau yang mungkin sering disebut dengan bakat juga ya intuisi. Dan imajinasi yang dimiliki, nah ini imajinasi. Jadi orang yang mempunyai imajinasi yang tinggi, ini biasanya yang sukses menelurkan sebuah karya-karya. Untuk menelurkan sebuah karya atau membuat sebuah karya itu harus ada imajinasi. Kalau kalian tidak melatih imajinasi akan susah. Karena nanti dari imajinasi itu kalian akan bercabang-cabang. Ya kan? Nih, kayak kalian nih, kalian berimajinasi dari sekarang nanti pulang sekolah, kalian sampai rumah itu imajinasi. Ya kan, tahapan-tahapan. Ya kan, kalian mau ngapain nih dari pulang sekolah? Oh, nanti aku udah bawa baju ganti di tas, aku pengen pulang dari sekolah nongkrong, ya kan, ngafe, habis itu nanti minta izin sama mama, mau makan siang bareng teman, setelah itu pulang. Nah, itu kan imajinasi. Ya, imajinasi itu kalian jangan berpikirnya yang susah-susah. Kalian merencanakan nih, rencana ke depan seperti apa, itu bagian dari imajinasi. Ya, paham ya? Lalu setelah menulis, ada tahapan tiga. Memperbaiki. Setelah ditulis, ya kan, kalian baca kembali, nah itu ada perbaikan. Mungkin dari katanya, kata-kata yang kalian pilih. Oh iya ini ada di awal nih, harus menggunakan huruf kapital. Oh, penulisan judul sebagaimana yang baik seperti apa, ya. Jadi diperbaiki. Oh, ini kok rasanya harusnya memakai rima. Rimanya yang AI atau ABAB, atau di sini kalian pilihannya pakai rima bebas aja deh, karena kan ini puisi modern. Itu kan perbaiki apa yang kurang pas, perbaiki. Mungkin diksi. Biasanya Pak Wahyu kalau nulis puisi ini, saya beberapa kali pernah nulis puisi, itu pilihan katanya rasanya kok dibaca 5 kali 6 kali kok rasanya kurang tepat. Ini apa ini diksinya? Kadang satu bait itu ada satu kata yang kita rasa masih kurang, digonta-ganti kayak nggak pas, ya kan? Itu pasti yang pernah menulis pasti kayak Priska pasti tahu itu. Iya, seperti itu, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Lanjut. Nah, petunjuk. Pak, saya kira putus Pak, mohon maaf Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak, saya lanjutkan kembali Pak. Iya Pak. Putus. Baik Pak. Selanjutnya petunjuk, ya. Petunjuk seperti tadi yang sudah saya sampaikan, menyimak video, simaklah tayangan video movie Mana Janji Ayah. Kalian tadi sudah melihat ya. Lalu menulis puisi, perhatikan unsur pembangun puisi, baik unsur fisik maupun unsur batin, ya. Lalu sampaikan karyamu kelompok lain menyimak dan menanggapi. Nah ini besok. Jadi ketika hari ini proses kita adalah pembagian kelompok, ya. Kalian mengorganisir dan membagi tugas, ya, membagi tugas di antara kelompok kalian dalam menyusun sebuah puisi, diorganisir. Setelah itu susun jadwalnya, kapan nih, ya, kapan kalian akan melaksanakan itu sampai dengan selesai. Baru pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan presentasi di depan. Nanti kalian bacakan puisinya, teman kalian akan menanggapi apakah unsur fisik di dalam
puisi yang kalian buat itu sudah memenuhi syarat. Nah, kalau belum, nanti kalian ada tahapan yaitu merevisi, memperbaiki. Nanti Pak Wahyu umumkan juga. Ya. Jadi itu tahapan-tahapan dalam kalian menyajikan sebuah puisi. Jadi Pak Wahyu minta nanti di dalam kelompok untuk membagi tugas dengan baik. Ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Pak, kita boleh buka HP, buka gawai, boleh. Silahkan gawai kalian gunakan, kalian buat puisinya, oke? Nah, setelah ini kalian membagi kelompok kalian. Pak Wahyu akan bagi kelompok. Nanti 4 meja dikumpulkan jadi 1. Itu ada 5 orang. Ada yang 5, ada yang 4. Ya, oke? Yang lain menyesuaikan. Ya, kelompok 1. Raina, Dini, dan ini kelompok 1. Ya, ditambah Michelle, nih. Sabrina, kelompok 2 dengan Valen, Ginaya, Sabrina, Niken, Bida, kelompok 2. Kelompok 3. Nah, ini apa namanya? Rizky, Pijar, Lingga, Chandra, dan Anggun. Ya. Kelompok 4 ini Puspita, Priska, Sal. Awal itu kadang apa namanya, ketuker antara Sawalnya sama Salwatul. Ya. Ini pokoknya jadi Pak. Silakan, yuk. Ke depan saja, ininya ke depan saja. Ini juga medianya ke depan. Anggun menyesuaikan ya. Ini juga ke depan. Menyesuaikan. Oke. Ditutup kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Ya. Ya. Ini ngapain di sini? Nggak boleh kayak gini. Kalau kan sini aja pun pindah sini. Kasihan dia sendirian. Udah saya mau. Nika, posisinya kasih Anggun. Chandra sana. Allah, Bu. Kosong situ. Oke. Silakan dikerjakan. Tulis dulu namanya ya. Mohon perhatian. Untuk nama silakan ditulis. Itu ada di lembar kedua. Ya. Kelompok kalian ditulis namanya siapa saja.
kelompok 1 tulis di atas ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Pak, nanti kalau puisinya nggak cukup ditulis ke bawah boleh? Boleh. Ya. Silakan dibagi tugas. Ya. Nah, setelah ditulis nama kelompoknya, lalu perannya. Perannya juga diperhatikan itu pembagian perannya. Jadi supaya tidak ada nanti yang tidak mengerjakan. Yang pembagian peran itu penting. Ya. Nah, dari idenya juga dikonstruksikan tuh. Ya. Kalian menggunakan judulnya judul apa? Ya. Dan kalau putus langsung diklik lagi ya. Judulnya apa nih? Judulnya. Ya. Atau temanya tulis. Nanti kalau puisinya langsung ditulis di sini ya. Nah, judulnya ditulis di sini. Ya. Setelah nama anggota kelompok, judul. Nah, baru bawahnya coba. Itu harus ditulis. Jangan di buku tulis langsung di LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Wahyu bagikan. Ya. Pak, kalau buat coret-coretan di buku tulis boleh. Ya, boleh. Tema dulu, judul dulu.
Itu apa puisinya? Ada. Saya. Ini kehilanganku. Ini apa? Hah? Perjuangan. Ini? Perhatikan, ya. Jadi kalau sudah mengonstruksikan ide, ya, setelah itu tugas kalian membuat jadwal. Kapan produk? Ini kan kita kan project kan. Produk itu akan selesai. Pak, nanti tadi ada pertanyaan tuh. Pak, nanti kita di rumah ada kerja kelompok, boleh silakan. Ya, nanti silakan kalian atur, ya, supaya pertemuan berikutnya kalian sudah siap. Walaupun ada perbaikan, yang penting pertemuan berikutnya kita lebih fokus kepada presentasi, ya. Karena saya yakin itu puisi tidak akan selesai hari ini, ya. Dari pemilihan diksi, nanti sesama teman saling mengkoreksi, ya. Koreksi, silakan susun jadwalnya. Dan apabila ada pertanyaan, jangan malu bertanya, ya. Jangan terlalu mengandalkan HP kalian. Nanti ada yang bagian tulis. Iya, nanti ada yang bagian tulis. Jadi sambil suaranya ya. Ya, sampai nanti enggak. Apa namanya? Bisa kalau begitu bisa kan? Sekalian. Tidak ya? Bisa ya? Tidak bisa ya? Ini nanti masuk ke sini.
Bentar lagi. Nanti persiapkan nanti untuk sesi dua ini sudah selesai. Pas diskusi, yang maksud di sini ya. Kayak gini kayak diskusi ya. Nanti juga ada sesi bertanya. Nanti ketika ada sesi bertanya, ya. Nanti satu kelas jangan cuma satu dua, hampir tiap kelompok nanti kan banyak ya. Nanti apa? Walaupun nanti sudah kawai tunjuk, nanti yang bertanya ini. Gabung. Gak bercanda. Sudah kata tulis mindset lolos mindset. Oke, perhatikan. Untuk progres selanjutnya kalian diminta untuk menulis jadwal ya, penjadwalan menyusun jadwal penyelesaian proyek. Pokoknya minta nanti kalian siapkan selembar kertas, buku tulis kalian. Pak Wahyu, nanti kalian kumpulkan ke Pak Wahyu untuk jadwal penyusunan proyek kalian. Ya, silakan dari sekarang dibuat. Ya, penyusunan proyeknya. Ya, oke. Jangan lupa pakai selembar kertas. Penyusunan proyek Pak Wahyu ingin tahu progres kalian. Ya. Penyusunan proyek ya. Penyusunan jadwal proyek tulis puisi.
Contoh jadwal proyek puisi. Ya, Oh, ini. tapi sih nggak ada. Ada mau ya? Nggak serius sih, Bang. Ini perhatikan. Tuh, perhatikan. Mohon perhatikan nih. Awayo berikan contoh di depan. Ya. Cara menyusun jadwal penyelesaian proyek. Biar kalian tahu juga kan. Kalau bahasa Indonesia proyek ya. Satu, penentuan tema ya. Penentuan tema. Apa nih alokasinya? Yang kedua, setelah tema apa? Penentuan judul. Yang ketiga, memilih diksi. Ya. Ini nanti akan dilaksanakan di hari apa ini? Penentuan tema, penentuan judul, memilih diksi.
bisa pilih hari. Karena pertemuan berikutnya kita ada di hari Rabu ya. Ini Bapak Ibu berikan contoh nih. Jadwal penyelesaian proyek penulis puisi hari Sabtu. Sekarang ini yaitu penentuan tema, penentuan judul, menentukan unsur visi. Contoh kan, contoh jadwal yang bukan nih. Katakanlah hari Minggu, kalian mau kerja kelompok di mana nih? Nah, ini menentukan unsur berarti bukan unsur batin kan? Memperbaiki puisi, lalu hari Rabu. Baik, berani dengan baik. Ayo perhatikan semuanya. Ini jadwal penyelesaian proyek menulis puisi. Ya, kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari.
mungkin 2 hari. Ini contoh saja ya. Kalau kalian sedikit berbeda dari Pak Wahid tidak ada masalah. Contoh hari Sabtu. Yang pertama penentuan tema, ya kan? Hari Sabtu sekarang penentuan tema. Yang kedua penentuan judul. Yang ketiga menentukan unsur fisik. Unsur fisiknya apa saja? Dari mulai majas, diksi, citraan dan lain sebagainya untuk diperhatikan. Lalu kemungkinan hari Minggu, ya, mungkin kalian bisa tuh berkelompok di rumah teman kalian belajar bersama, ya. Yaitu yang kedua menentukan unsur batin. Setelah ditentukan unsur fisik, unsur batin, nah lalu tahapannya dikoreksi itu sama kalian. Ini bukan memperbaiki, ya, mengkoreksi puisi. Setelah dikoreksi, lalu hari Rabu kalian masuk, nah berkonsultasi dengan guru tentang puisi yang sudah dibuat. Konsultasikan, oh ini sudah oke, layak untuk dipresentasikan. Nah, lalu yang kedua kalian mempresentasikan puisi di depan kelas, ya. Yang ketiga menanggapi pertanyaan dari teman. Nah, ketika kalian presentasi nanti ada bagian sesi teman kalian menanggapi, bertanya, ya kan? Selanjutnya kalian memperbaiki puisi hasil dari presentasi. Ya. Ini Pak Wahid koreksi hari Minggu ini. Puisi koreksi secara bersama-sama ya. Oke, untuk jadwalnya silakan dikumpulkan. Oke, sudah. Besok mau kelompok di rumah siapa nih? Saluna. Oke, mana? Kelompok 1 sudah? Mana kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Oh. Gak putus ya? Itu berapa sekarang? Hah? 1 jam. Satu jam berapa? Hah? 1 jam 7 menit. 12 menit. 1 jam 12 menit. Oke, terima kasih kalian sudah merencanakan pembuatan proyek tulis puisi. Selanjutnya kita ke bagian simpulan. Kesimpulan. Jadi setelah pembelajaran itu harus disimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Simpulan pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai, perhatikan, mengenai unsur pembangun puisi. Ya. Lalu kalian sudah belajar tentang langkah-langkah menulis puisi
sampai yang terakhir kalian sudah menyelesaikan pembuatan jadwal penyelesaian proyek penulis puisi. Ini sudah yang sudah kita lakukan. Kalian sudah mengetahui unsur membangun puisi, mengetahui langkah-langkah menulis puisi. Yang ketiga, kalian sudah melakukan menulis jadwal penyelesaian proyek penulis. Sampai di sini kalian ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana kita setelah menyimpulkan, kita ada refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Coba Raina berdiri. Coba. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut Raina? Ini pelajarannya seru karena kerjanya berkelompok, bisa belajar bareng-bareng, sharing ilmu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sepakat ya pembelajaran hari ini seru ya? Karena kalian berkelompok. Aplaus untuk kita semua. Oke, mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa supaya kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa belajar pada pertemuan yang berikutnya. Silakan ketua kelas. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Oke, habis ini pelajaran siapa? Rilis. Bu Lilis. Oke, nanti ditunggu ya pelajaran Bu Lilis ya. Tetap semangat.